Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semua. Oke, malam ini saya lagi gabut. Jadi seperti biasa saya jalan-jalan malam dulu. Sekalian mau ngetes performa motor setelah melakukan servis karburator tadi pagi. Oh iya, ini arah kameranya kemana? Oh, ini dia. Oke, semoga aja arah pandangannya pas. Jadi di sini saya melakukan perjalanan dari Jimbaran menuju Denpasar. Dan ini kamera yang saya kenakan di helm Akaso V50X, dan ini kamera yang pastinya kalian nggak ada yang punya. Oke, nah ini saya arahkan untuk menunjukkan speedometer aja. Oke, recordnya di play. Semoga arah pandangan kameranya ini udah pas ya, soalnya posisinya nggak bisa melihat saya. Jadi malam ini itu hari Minggu tanggal 26 November 2023. Harusnya jalan-jalannya tadi malam ya, harusnya ya. Malam Minggu pasti rame. Kalau udah hari Minggunya gini orang-orang pasti udah males mau keluar, soalnya besok udah mulai kerja. Ini saya pengen cerita aja sih, apa namanya, tadi kan saya pagi itu habis servis karburator Yamaha Bison. Jadi servis sekalian nyeting ulang untuk menambah performa di putaran atasnya. Jadi settingan karbu saya saat ini tuh udah saya naikkan ukuran spuyer main yang awalnya 112,5 bawaan standar Bison karbu, saya ubah jadi 115. Jadi naik satu step saja untuk karburator ini. Dan ubahan lainnya ada di bagian ini ya, apa, tabung skep bawaannya. Jadi tabung skep bawaannya itu saya amplas ratakan bagian atasnya yang menyundul ke bagian tutup karburator atasnya. Ini dulu saya pernah terapkan di motor saya sebelumnya, Yamaha Nuvo 2005. Dan dulu itu cukup efektif juga buat mendongkrak putaran atasnya. Jadi teman-teman bisa mungkin barangkali cocok atau ingin coba-coba, bisa diratakan menggunakan amplas saja, amplas yang kasar. Jadi ini tadi habis bersihin karbu sekalian naikin mindset sama meratakan bagian atas tabung skepnya.
Oh ya, ini yang saya rasakan ya. Sebelumnya itu kalau jalan di gigi satu itu di kecepatan 20 kilometer itu udah gereng habis. Apa nggak gereng habis? Udah meraung-raung, meraung-raung. Apa ya, ya pokoknya suara mesinnya udah terasa kedengeran keras aja, pengen dimasukin gigi dua. Cuma ini setelah ganti mindsetnya dinaikkan, untuk gigi satunya bisa naik sampai ke 25 sampai ke 30 itu masih ngatasi. Dan untuk gigi duanya biasanya kalau masih settingan standar itu di kecepatan 40 km per jam itu udah minta over lagi gigi 3. Sementara di settingan saat ini sampai di angka 45-50an lah baru minta over gigi 3. Jadi kerasa putaran dari throttle gasnya ini dikit, namun larinya udah lumayan. Mungkin ntar kalau habis lampu merah saya tunjukkan ke teman-teman. Dan juga ini tadi saya coba sebelumnya untuk gigi 3-nya itu nggak tahu kenapa kok terasa naiknya lambat, tapi ini RPM-nya nggak terlalu tinggi. Nah, jadi pas masuk jalan di gigi 3 itu di kecepatan 40 naik ke 60 itu kerasa agak berat, tapi pas udah nyampe di angka 60-nya di gas lagi masih gigi 3 itu masih ada powernya. Nah, ini ada CC. Nah, ini masih di gigi 3 ya. Gigi 3 ini nafasnya panjang, masih di angka 75, masih nututi, belum saya naikkan. Nah, ini baru naik ke gigi 4. Dan gigi 4-nya pun juga enak, buat lari naik ke 90 km per jam itu di gigi 4 masih bisa. Depan udah ada lampu merah, jangan dipaksakan. Nah, jadi kita boleh kebut tapi asal selamat. Nah, ini tadi yang saya coba itu gigi satunya itu sampai di angka 27 km per jam, baru saya naikkan lagi. Gigi 2-nya juga lumayan panjang, sampai 45 masih enak. Gigi 3-nya lumayan juga. Ini tadi belum nyampe gigi 5, tapi biasanya kalau di motor Bison ini ya, untuk di gigi 5-nya itu malah nggak ada penambahan kecepatannya. Jadi hanya penyeimbang ini aja, getaran mesin biar nggak terlalu kerasa getar banget. Cuma ini yang disayangkan ini kalau lagi stay di lampu merah gini, kerasa karbunya itu di gas dikit itu kayak agak nyantol, nggak mau ngangkat, jadi kerasa agak nyendat gitu.
Takutnya pas dibuka gas malah mesin mati, soalnya skatnya nggak ngangkat. Nggak tahu tadi saya apa bernya saya rengganginnya terlalu keras atau emang ada bagian dari kartu ini yang udah mulai error juga. Oh ya, ini hasil kamera Akaso V50X ini saya setting di settingan resolusi 2K. Frame rate per second-nya di 30. Ntar aja lah, lagi asik ngebut aja lah. Nah, ini gigi 4 ya. Gigi 4-nya naik di 90. Mentoknya cuma di 99 sih, tapi naiknya lumayan cepat. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau udah masuk ke gigi 5 itu malah ini nggak nambah kecepatan, cuma sebatas ngestabilin ini aja, getaran yang ada di mesin. Ini kayaknya kok, kan saya rasa nggak juga sih, soalnya kan ini udah saya ganti di gear motor ini, udah saya ganti yang belakang itu jadi mata 42. Yang awalnya mata 40, emang bawaan diskon itu mata 40 gearnya buat ngejar top speed. Nah, ini saya naikkan giginya, jadi top speednya emang bakal berkurang sih. Cuma naiknya lumayan kerasa enak, agak cepet dibandingkan dengan sebelum dinaikkan mindsetnya. Cuma ini tadi kayak kerasa di gas atas itu sempat seperti ini, kehabisan bensin. Nah, ini saya pegang karbunya di bagian bawah saya ini juga agak anget, biasanya kan dingin agak berembun. Ini mungkin gara-gara settingannya kurang pas, jadi untuk di putaran atasnya itu nggak mau ngisi, bukan nggak mau ngisi, udah kehabisan bensinnya. Oh ya, untuk putaran anginnya juga mempengaruhi sih. Ini tadi saya setting di putaran angin 3 putaran pas. Untuk standarnya biasanya temen-temen itu bisa di 2,5. Cuma di motor saya, kalau saya putar di 2,5 itu ini kalau gasnya dilepas bakal nembak-nembak knalpotnya kalau putaran 2,5. Ini pun di putaran 3 ini juga saya rasa masih kurang, soalnya ada jeda buat ngangkat tarikannya itu yang terasa masih belum optimal. Kalau dulu sih enak ya, ya nggak enak juga sih, nganggur dulu. Cuma menangnya kalau lagi pengen bongkar motor itu kapanpun bisa. Kalau sekarang mau bongkar motor ya harus nunggu hari Minggu dulu baru bisa bongkarin motor ini. Oh ya, ini tadi kan
gigi 4 masih nyampe di angka 95. Cuma untuk naik di gigi 5 justru malah speednya nggak mau nambah. Terasa sepertinya supply bahan bakar yang dari mindset itu kurang, malah agak ngempos sedikit barusan itu. Jadi mungkin next time bakal saya bongkar lagi, saya naikkan ke 117,5. Oh ya, untuk sepuyer dari motor Bison ini mindsetnya bisa ngambil punyanya Honda Tiger atau karbu-karbu PE ya. Jadi gampang nyarinya kalau untuk substitusi mindset karbu Bison ini. Nah, ini santai jalan di 50 sampai 60 kilo ini masih di gigi 3 ini. Biasanya sebelumnya ini udah minta over gigi 4 kalau jalan segini ini. Oh iya, tadi mau bahas resolusi malam di kamera Akaso saya ini ya. Nah, ini kamera Akaso yang di helm saya ini saya setting di resolusi 2K 30 frame rate per second. Untuk exposure value-nya saya kasih di 1,3 plus 1,3. Ice-nya saya off-kan, tapi gironya saya on-kan. Nah, ini dia. Ini boleh lah tuker satu sama motor yang di atas ini nih. Ini GS 1200 ini. Kalau itu nggak usah disetting apa-apa, udah jalan 150-an lebih kalau itu tadi. Oh ya, untuk meteringnya kamera Akaso ini di average ya. Jadi rata kanan kiri atas bawah. Cuma saya ini kan baru rekam pertama di bagian depan helm ini baru sekarang. Jadi masih belum tahu kalau ice-nya itu saya offin hasilnya bakal goyangnya parah atau enggak ini. Soalnya sebelumnya kan biasanya saya taruh di dada pakai chest strap itu. Nah, ini saya pakai mounting yang ada di helm, dan posisi kameranya pun saya balik, yang di bagian atas saya taruh di bagian bawah. Oh ya, ini tadi karbu yang saya pasang ini cupnya saya offin. Jadi saya sumpel pakai baut, jadi nggak terpakai. Sebenarnya kabelnya masih ada sih, cuma lagi males tadi masangnya, udah buru-buru. Kurang di putaran atas sih, mungkin ini harusnya ganti lagi ke gear yang ukuran 40, jadi untuk ngejar top speednya masih enak.
Kalau pas kapan waktu itu saya sempat coba pasangin karbu racing abal-abalan. Enak sih, di putaran atasnya itu mau ngangkat di 115-an itu masih ringan. Cuma kendalanya agak kerasa boros saja. Nah, ini area Sunset Road. Di sini pasti tiap waktu itu macet. Mungkin jam 2-3 dini hari mungkin yang udah nggak macet. Ini kamera yang di kepala ini nggak tahu ini arahnya udah pas apa belum ini. Tumben mobilnya pasang posisinya padat banget. Biasanya masih bisa ini sih, celah buat masuk kayak yang di depan itu. Jadi mobil yang kanan itu biasanya mampir ke kanan, yang di ruas jalan yang tengah ini agak ke kirian biasanya. Oh, pantas sih. Itu plat P Banyuwangi itu. Jadi mungkin kurang tahu memposisikan mobilnya kalau di jalan sini. Oh ya, saya saat ini nggak bakal bahas banyak tentang kamera yang satu ini ya. Soalnya kamera ini hanya saya arahkan untuk merekam speedometer saja. Jadi nanti akan saya sematkan di bagian bawah video ini supaya tahu pas jalan itu sambil ngobrol, sambil bercerita, saya tahu itu lagi jalan berapa. Soalnya ini posisinya kalau di kamera utama ini mungkin kecepatan penunjuk angka kecepatan di speedometer itu nggak kelihatan, mungkin ketutupan kamera yang ada di depannya ini.
Nah, itu lampu hijau yang lurus, tapi saya akan mengambil lajur kanan. Ternyata mobil yang deretan depan saya ini nggak ada yang lurus. Dari depan itu sepertinya belok ke kanan semua itu. Nah, itu lampu udah hijau. Semoga aja nututi. Oh ya, untuk teman-teman yang emang hobi setting-setting motor, jangan kesini. Nah, karena ini bukan bengkel. Untuk permasalahan di motor Novo itu biasanya emang yang pertama adalah karbunya yang gampang nyantol skatnya, nggak mau naik ke atas. Yang kedua, emang Yamaha Bison itu terkenal agak lelet. Bagi yang nggak nguprak pabrik, nah itu biasanya Bisonnya lelet. Mungkin teman-teman bisa coba ikuti settingan yang saya terapkan di motor saya. Kalau saya sendiri sih ngerasa tarikannya itu lebih ada di gigi 3 dan 4-nya. Cuma saya belum membandingkan konsumsi bahan bakarnya, soalnya kan mindsetnya dinaikkan biasanya identik dengan semakin boros. Untuk sebelumnya motor saya ini 1 liternya buat jalan itu sekitar 35 km saja biasanya. Harusnya lebih, tapi nggak tahu, mungkin emang udah faktor usia juga, jadi terasa agak borosan. Cuma bagi saya nggak masalah sih, selama ada uang bisa buat beli pertaletnya masih aman sih, yang penting nggak jalan kaki aja. Oke, sekian, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel ini, sudah mendengarkan cerita saya yang gak jelas. Dan teman-teman boleh like ataupun subscribe video saya ini jika mungkin menurut teman-teman menarik atau bakal menarik.
Sekian dari saya, channel Lirik Jalanan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.